haji yang mabrur tidak ada balasannya. Enggak ada balasannya ternyata. Iya. Wah, rugi dong kita enggak ada balasan. Waduh. Iya, gimana nih, nggak ada Nih? balasannya? Enggak ada balasannya nih kita ke sana ini. Sedangkan Nabi itu pernah berhaji sebelum hijrahnya beliau ke Madinah, hijajan. Beberapa haji, katsirah banyak. tidak La tuh enggak terhitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RHS yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini menjelang sore kita bersama Tuan Guru Muhammad Salam. Dan tentu saja kali ini di podcast yang spesial ini kita akan membahas beberapa hal terkait fikih dan juga beberapa fadilah hikmah daripada ibadah haji dan umroh. Ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masya Allah, Syekh Tauhid rahmatullah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Baik, sehat. alhamdulillah, alhamdulillah. 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 Pelungguh gimana, sehat? Alhamdulillah sehat semuanya Tuan Guru. Alhamdulillah. Sebenarnya kalau tiang Nggih. ngelihat pelungguh aja, Nggih. yang tadinya ada rada-rada kurang sehat sedikit, jadi sehat ya. Masya Allah. Iya. Itulah kelebihan beliau ini. Apalagi sekarang langsung berjumpa ngopi bareng sama Alhamdulillah, beliau kita ngopi bareng. di kantor kita RHS. Nggih. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semua sehat, alhamdulillah. Teman-teman semua sehat di sini ya? Alhamdulillah sehat semua Tuan Guru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, niki Tuan Guru, banyak nih. Kita langsung saja ya Tuan Guru Oh ya. iya, iya, iya. Karena memang apa namanya? Ini keresahan bersama sebenarnya Tuan Guru. Oh Masya Allah. Jadi banyak orang punya asumsi ya kan? Banyak orang berstigma masing-masing apalagi di zaman sekarang yang teknologi begitu maju, akses informasi cepat, tapi kadang melupakan nih poin-poin penting Tuan Guru. Ya. Poin-poin penting tentang agama kita, Allah. tentang fikih kita, hikmah kita. Bahkan banyak yang pernah kita dengar tuh mereka mempertanyakan tentang ibadah yang kita jalani. Masya Allah. Kayak haji umroh misalkan. Ya. Ngapain kita muterin Ka'bah? Masya Allah. Ngapain kita lari-lari kecil? Nah kayak gitu Tuan Guru. Dan ini Masya Allah. banyak yang kita temukan Tuan Guru. Nah Ya. sekarang gini Tuan Guru. Yang pertama lah. Haji umroh itu sebenarnya apa sih Tuan Guru? Oh iya. Oke. Langsung ya. Enggak langsung Tuan Ngopi Guru. dulu, Ngopi ngopi dulu dulu. silahkan Masya ngopi Allah. dulu Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Masya Allah. Ini kopinya ini kayak muda lagi kita rasanya. Iya. Memang kopi khas. yang buat siapa tadi ini? Nah ini yang buat namanya Ustaz Haji Juli Salman. Masya Allah. Ini kayak ada jahe-jahe atau apa? ini? Kapulaga Tuan Guru. Kapulaga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang sama-sama kami cintai, para perindu ridho Allah Subhanahu wa taala, para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus yang tiang hormati dan sayangi dan banggakan saudara tiang ini, Masya Allah, yang tadi tiang katakan, kita melihat beliau aja udah terjawab semua segala sesuatu yang ada di dunia ini. Masya Masya Allah, termasuk kegalauan segala macam, alhamdulillah. Amin amin ya. Jadi sebagaimana yang beliau Syekh kita, Ustadz kita tadi mengatakan, apa sih yang kita lakukan atau yang mereka lakukan yang di tanah suci itu, baik ibadah haji dan umroh dengan yang mereka lakukan, baik itu mungkin wukufnya atau mungkin tawafnya atau mungkin sa'inya dan segala sesuatunya yang berkaitan tentang manasik-manasik yang ada di tanah suci tersebut. Ternyata ini semua adalah bentuk ta'abbud. Ta'abbudiyah kita, yaitu penghambaan kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah ini bukan serta-merta yang mungkin ada di antara kita yang berpikiran
berasumsi ibadah itu ya ruku saja Ya, mungkin ya. benar Tuan Ruku ya itu ibadah itu. Guru. Ibadah. Oh, kita ke masjid ibadah, sholat ibadah itu. Ya sholat kita sujudnya itu ibadah. Betul. Ternyata makna ibadah itu sebenarnya sangatlah luas, sangatlah luas. Yaitu apa saja yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita ini sebagai hamba Allah, sebenar-benar hamba, itu adalah ibadah. Bukan hanya sujud, ruku, bahkan kalau kita merasa itu hanya ibadah, benar itu adalah ibadah. Semuanya itu yang tadi kita katakan ibadah. Jikalau ternyata kita ini sujud, ruku, rajin, akan tetapi kita masih sombong misalnya, masih ria, masih pamer, masih merasa lebih daripada orang lain, maka bisa dikatakan ibadah yang kita lakukan adalah ibadah-ibadah atau penghambaan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Jadi Kalau ada rasa sombong, iya benar. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan adalah bagaimana kita ini di situ kita merasa kita ini semakin hari semakin meningkat perasaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita merasa penghambaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala semakin jadi, maka di detik itu, di saat itu kita makin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ada salah satu ibadah yang kayaknya kalau kita lihat secara zahir itu kok masa ibadah kayak gitu. Nah, begitu Syekh Tauhid contoh yang kita lakukan misalnya, apalagi beliau ini Masya Allah begini rambutnya karena beliau habis tahallul kemarin. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu beliau masih di Tanah Suci Mekah Madinah. Alhamdulillah Tiang bisa berjumpa, dan sebelumnya Tiang sudah sering berjumpa sama beliau. Saat ini berjumpa masih ada ambu-ambu, ada aroma-aroma Tanah Suci Mekah Madinah. Jadi mudah-mudahan kita semua hadirin, para pemirsa, mudah-mudahan kita juga termasuk yang bisa berkunjung secepatnya ke Tanah Suci Mekah Madinah dalam keadaan ridallah wa rasulihi tentunya. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu Syekh Tauhid. Jadi ada kalanya ibadah itu kayaknya masa sih ibadah itu? Nah, contoh itu. Ngapain kita duduk-duduk aja kayak misalnya di Arafah. Duduk. Betul. Kita keliling-keliling, kan kita di rumah bisa keliling-keliling begitu kan? Ya, makanya itu kita keliling-keliling di rumah gitu ya. Ya kita ke sawah keliling-keliling kan? Iya. Terus ya lari-lari kecil, ya sa'i itu kan ya, kita cukur rambut kan, barbershop di sini banyak kan. Kan. Masa ibadah seperti itu? Ya, ternyata pertama memang ini semua sudah disyariatkan pastinya. Sudah diatur oleh agama yang jelas asal muasalnya yang kalau kita baca dari Al-Qur'an maupun hadis dan juga tafsir-tafsir para ulama bagaimana asal muasalnya dulu Nabi Ibrahim dan keluarganya di Tanah Suci yang dulu namanya kota atau Wadi Bakkah. Dulu namanya Bakkah, belum Makkah. Bakkah dulu yang di situ nggak ada orang, hikmahnya dipindahkan sama keluarganya Siti Hajar dan anak kecil yaitu Sina Ismail alaihissalam sampai dijumpai air Zam-Zam. Dijumpai dan juga bagaimana sa'aya itu berusahanya Siti Hajar mencari air untuk penghidupan si kecil tadi di antara Bukit Safa Marwa, dan semua manasik-manasik yang dilakukan di Tanah Suci yang kita lihat mereka melakukan ibadah tersebut. Ya mungkin kalau kita pikir tadi itu masa ibadah sih kayak gitu begitu kan? Ya mungkin di pikiran kita kayak tadi tuh ya sujud ruku atau segala macam itu. Ternyata makna dari semua itu adalah tidak lain. Pertama, kita melakukan itu semua karena bukti penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita melakukan itu tidak lain, tidak bukan
Karena Allah sendiri yang menyuruh, Memerintahkan. yang memerintahkan. Jadi kita melakukan itu semua adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak tadi, semakin kita merasa penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala makin tinggi, oh benar-benar kita sadar gitu loh, kita ini hamba Allah. Hamba ini kan kalau bahasa Arabnya abdun. Makanya bersyukur sekali itu. Dan itu kayaknya belum ada deh di Al-Quran yang Allah sendiri mengakui, memponis Nabi Muhammad itu sebagai hambanya di Al-Isra itu. Subhanalladzi asra bi abdihi. Abd. Itu adalah pengakuan yang sangat luar biasa. Betul. Makanya Nabi, kalau kita baca-baca kitab sejarah itu, bahkan beliau itu kadang kalau menulis surat-surat itu min abdihi. Atau ada kalimat abd, hamba. Wa rasulihi, dan rasulnya. Muhammad bin Abdullah. Nah, seperti itu. Jadi penghambaan Allah ini ternyata, atau penghambaan kita kepada Allah ini ternyata adalah tingkatan tertinggi kita sebagai hamba Allah. Jikalau kita diakui sama Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Berarti gelar hamba ini sejatinya itu gelar tertinggi sebenarnya ya Tuan Guru ya. Benar. Kita ini sekarang belum tentu kita diakui sebagai hamba Allah. Ini yang kita sekarang ragukan. Yang kita kejar juga bagaimana kita ini diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini semua yang kita lakukan ini adalah litta'abbud, untuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kembali ke semua yang dilakukan oleh kita semuanya. Baik yang kita ketahui ibadah itu sholat, ada sujudnya, ada rukunya, benar itu ibadah. Juga yang kita lakukan di sana, yang di Mekah, yang di Madinah, ada di sana kita ziarah ke Nabi, ada apalagi yang lumayan berat ketika haji besar atau mungkin umroh, kita di situ mulai untuk memakai ihram, pakaian ihram, kita berniat ihramnya, kita enggak boleh melakukan segala sesuatu, muharramat, apapun yang segala sesuatu yang kita tidak boleh lakukan. Itu semuanya perintah. Yang kita lakukan itu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui juga yang namanya ibadah umroh maupun haji ini, ulama mengatakan adalah ibadah badaniyah. Ibadah yang kaitannya di badan saja. Fisik lah ya. Fisik. Nah, sehingga nggak ada kita jumpai di rukun-rukunnya. Yaitu sesuatu monoton yang harus kita baca. Betul, ya kalau kita nggak baca kayaknya nggak sah deh. Nah, kita nggak ada tuh. Yang ada itu amal-amalan yang kita lakukan. Bahkan kita sebagaimana kita ketahui di kitab-kitab fikih itu, contoh wukuf di Arafah, ya cukup kita berdiri saja pada waktu itu, berdiri udah jalan lagi, niat sudah sah. Maka nggak ada istilahnya itu sesuatu, mungkin ada di pikiran kita, oh saya susah kayaknya melakukan ibadah itu, gampang sekali. Malah itu kayaknya paling gampang. Paling gampang ibadah ini. Sebab nggak ada tuntutan yang kita kalau nggak baca itu nggak sah. Contoh kita di keliling di Ka'bah tawaf, ya nggak ada sesuatu tuntutan. Kita diem aja sah. Apa yang kita ketahui emang ada sunnah-sunnah yang kita baca, subhanallah, alhamdulillah, tuh yang lain-lain kita baca doa-doa yang lain antara Hajar Aswad ke Hijr Ismail, dari nanti sampai ke yang kita baca nanti di situ ada juga tempat yang kita baca Rabbana atina fid dunya. Itu hanya sunnah-sunnah saja. Dipuji di tempat sa'i kita mau baca, yang nggak ada sesuatu yang kita harus baca. Nah, dan kesimpulannya Syekh Tauhidur Rahman, Masya Allah, semua yang kita lakukan ini tidak lain adalah bentuk ta'abbud kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tujuan utama kita adalah diakuinya kita sebagai hambanya, betul. Sehingga tidak ada lain tujuan kita untuk melakukan semuanya ini adalah supaya kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Silakan Tuan Guru. Ngopi. Seharusnya saya yang nawarin Tuan Guru. Oh gitu. Iya, Masya Allah.
Anggap rumah sendiri. Anggap rumah sendiri Syekh Tauhid. Masya Allah. Bismillah. Alhamdulillah seperti itu. Oke. Dan kita sama-sama bermohon. Tiang bermohon, pelungguh bermohon untuk kita Ya. dan untuk keluarga kita dan untuk semua sahabat-sahabat kita dan untuk semua permisah. Oke. Semoga kita semuanya ini termasuk hamba-hamba Allah Amin. yang Ini diakui kita minta. oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga berharap semoga kita semuanya ini termasuk hamba-hamba Allah yang sebelum kita meninggal dunia sudah kita menginjak kedua tanah suci Haramain. tersebut. Amin. Kita bisa Amin. berkunjung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alaihi di mana di situ disebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Ya Allah. Siapa yang bisa sampai ke tanah suci Mekah Madinah, ke makam Nabi, berziarah ke masjid beliau, keutamaannya nggak bisa kita sebutkan di sini karena panjangnya. Bagaimana juga yang ada di kota Mekah dan Betul, sekitarnya, apa yang kita lakukan keutamaannya luar biasa. Insya Allah mungkin di lain waktu, Insyaallah. di lain Insyaallah, waktu Tuan Guru. kita akan bahas keutamaan-keutamaan dua tanah suci ini. Siap. Apa yang tersimpan di balik dua tanah suci ini, rahasia Haramain ini Haramain apa nih? ini. Nah, betul, Tempat-tempat, situs-situs juga apa yang ada apa di balik itu semuanya rahasia dan keutamaannya. Insya Allah di lain waktu, karena kita dibatasin waktunya ini. Ya mungkin kita bahas-bahas Yang ringan-ringan. yang ringan-ringan, sekilas-sekilas. Oke. Selanjutnya nih kita Guru. Nggih. Jadi Rasulullah itu kan Sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma barik alaih. Kan beliau pernah mukim lah ya, tinggal di Mekah yang kemudian hijrah ke Madinah. Iya. Nah, apakah sebelum Rasulullah hijrah ini pernah melaksanakan haji juga atau umroh juga sebelum hijrah ini Tuan Guru? Oh iya, benar, betul sekali. Ini pertanyaan Masya Allah ini. Jadi pertanyaan ini memang sudah ditulis oleh para ulama di kitab-kitab sirah maupun di kitab-kitab fikih. Nah sehingga pertama sebelum kita bahas, bersyukurlah mereka yang sudah sampai ke tanah suci, Alhamdulillah. ke tanah suci Mekah maupun Madinah, untuk tidak lain mereka karena menjadi tamu Allah. Mereka diundang sama Allah Subhanahu wa taala Allah. dan memenuhi undangan tersebut. Sebagaimana kita baca biasanya kan talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Yaitu artinya ya Allah kami memenuhi undangan atau panggilan Engkau. Kesini kami memenuhi panggilan Engkau, dan banyak sekali disebutkan di sini. Ya kebetulan kita lagi baca kitab Takrirat As-Sadidah. Di situ banyak disebutkan. Memang kitab ini kitab fikih. Di sini disebutkan banyak sekali tentang keutamaan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang kesana dari ayatnya, dari hadisnya, bahkan umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Umroh satu dengan umroh yang lain itu ternyata penghapus dosa. Subhanallah. Bahkan penghujung dari hadis ini, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasannya. Enggak ada balasannya ternyata. Ya. Wah, rugi dong kita enggak ada. Waduh. Ya, gimana Gimana ada nih? balasannya? Enggak ada balasannya nih kita ke sana ini. Lanjutannya ini bukan titik koma. Illal jannah. Enggak ada balasannya kecuali sorga. Masya Allah. Jadi sorga langsung. Nah Niki. Nah sehingga ini sebelum kita jawab pertanyaan beliau tadi, apakah Nabi sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah pernah haji atau umroh? Ternyata sebelum kita ke sana ini dulu yang tadi di antara keutamaan orang yang bisa sampai ke tanah suci. Sehingga kita baca ini biar kita ada harapan. Ya. Karena Siap, Allah ini selalu menyuruh kita jangan putus harap. betul. Contoh, saya kayaknya bisa nggak ke tanah suci ya? Iya. Saya ini kayaknya apa yang saya akan andalkan untuk bisa ke tanah suci misalnya? Betul. Uang, ya karena kita kan butuh uang ke sana. Nah, Ya segala macamnya persiapan, kita harus persiapkan segala sesuatu. Ternyata itu semuanya tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita jangan putus harap, berdoa dan ikhtiar sehingga kita jalani semestinya setelah kita berdoa dan ikhtiar insya Allah. Walaupun syukur-syukur kita sampai itu aja, itu sudah dianggap ibadah. Kita berniat, ikhtiar itu udah dianggap ibadah. Itu karena itu di antara khususiat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara kekhususan umat Nabi Muhammad SAW. Baru berniat aja, berniat saja nih, sudah jaza. sudah ada jazanya, sudah ada
pahalanya, imbalannya. Maka kita dianjurkan memang untuk selalu memasang niat yang baik-baik. Sehingga diantaranya kita dari sekarang memasang niat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkunjung ke dua tanah suci tersebut dalam keadaan pastinya Allah Subhanahu wa taala ridha, Nabi Muhammad ridha, dan semuanya dalam keadaan digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi pertanyaan beliau tadi sudah disebutkan di kitab-kitab para ulama, di antaranya di kitab ini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu waqad hajjah. Pertama haji mabrur nih. Disebutkan di kitab ini wal hajjul mabrur wa huwa alladzi la yukhalituhu ismun min hayni ihramihi ila hayni tahallulihi wa qila al hajjul mabrur huwa al maqbul. Nah, jadi sebelum kita ke sana, jadi haji atau umrah yang makbul atau mabrurah itu ternyata yang selama dia melakukan dari ihramnya sampai tahallulnya itu dia tidak dicampuri atau mencampuri manasik-manasiknya tersebut dengan kalau bahasa kita itu pegawaian yang mengandung maksiat, yang mengandung ada isim atau dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga perlu kita jaga kalau kita nanti beribadah umrah atau haji, selama kita di sana harus jaga diri supaya kita tidak melanggar perintah-perintah Allah, sehingga kita berharap mendapatkan haji yang mabrur, umrah yang mabrur. Ulama yang lain ada yang mengatakan juga wakila, yaitu al-makbul, yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam artian kita benar-benar melakukan sesuai ajaran Islam syariat dari segi rukun-rukunnya dan lain-lainnya. Dan di sini disebutkan, ini jawabannya dari apa yang belum tanya tadi, waqad hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi itu pernah berhaji hajjatan wahidah, cuma satu kali haji. Sekali ternyata disebutkan di sini. Dan itu fis sanatil ashirah ba'dal hijrah, pada tahun ke-10 setelah hijrah. Jadi pada tahun 10 setelah hijrahnya Nabi, beliau berhaji satu kali saja. Tapi di sini koma lanjutannya, wa hajja qabla al-hijrati hijajan katsirah la tuhsa. Sedangkan Nabi itu pernah berhaji sebelum hijrahnya beliau ke Madinah, hijajan, beberapa haji katsirah, banyak, la tuhsa, enggak terhitung. Jadi Nabi itu sebelum ke Mekah, ke Madinah, beliau sudah melakukan ibadah haji banyak sekali. Berulang kali. Berarti makin sering kita ibadah haji maupun umrah ini makin baik. Makin baik, Masya Allah. Dan kita berdoa lagi kita berdoa. Mudah-mudahan kita selalu yang termasuk, bukan hanya sekali. Memang di kitab ini disebutkan sekali seumur hidup. Tapi kita berharap mudah-mudahan kita dimampukan. Kita nggak bisa. Kita ini hamba tadi. Tidak mampu kita ini. Kita ini hanya dimampukan oleh Allah SWT. Nah, sehingga kita termasuk berharap mudah-mudahan kita semuanya ini termasuk hamba-hamba Allah semua. Kita Al-Fakir, tiang ini, beliau juga Syekh yang Masya Allah. Maka kita berdoa, tiang, beliau dan kita semua dan keluarga kita yang ada di rumah, sahabat kita, orang-orang yang kita cintai, semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umrah setiap tahunnya. Amin ya rabbal alamin. Setiap tahun ini doa kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu jawabannya. Jadi Nabi itu haji sekali itu setelah hijrah. Dan beliau telah melakukan haji-haji berapa kali selama di Mekah, beberapa kali, kata di kitab ini. La tuhsa. Adapun umrah, jawabannya wa qad tamara sallallahu alaihi wasallam arba'a umar. Beliau telah melakukan umrah semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 kali umrah. Jadi itu jawabannya. Adapun perinciannya di sini disebutkan, pertama beliau umrah al-Hudaybiyah. Pertama, kan ada 4 umrah nih. Pertama beliau umrah itu umrah Hudaybiyah. Adapun apa kejadian Hudaybiyah panjang lagi ceritanya, tapi ini singkat aja kita lewat. Hudaybiyah. Dan itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah pada tahun ke-9
sadisah, yaitu ke-6 daripada setelah hijrah. Hijrahnya Nabi. Iya. Umrah al-qadha, dan juga ini beliau di sini sebutkan umrah qadha pada tahun Zulqa'dah, juga pada Sabi'ah pada tahun ke-7. Ya. Yang ketiga umrah ba'da intiha Ghuzwati Hunain. Beliau umrah yang ketiga melakukan setelah berperang, yaitu setelah peristiwa peperangan Hunain. Perang Hunain ini luar biasa, panjang ceritanya, kita lewat aja. Dan itu beliau ihramnya itu di Ji'ronah. Mungkin pelungguh pernah ya ke Ji'ronah, ada sumur di sana. Oh, di sana luar biasa, ada plang ya, ada, kita pernah ke sana. Ada apa ya? Ada apa namanya? Tulisan ya, yang kayak bukan spanduk sih, apa namanya? Plang dah nih. Iya, plang di situ. Nah, ternyata di situ disebutkan sejarah peristiwa Hunain dan Ji'ronah tersebut. Bagaimana peristiwanya, ada sumur Ji'ronah. Rasul diracun. Nah, di sini ternyata di situ umroh dan ngambil mikotnya, ihramnya itu di Ji'ronah. Dan itu terjadi yaitu ketika beliau umroh yang ketiga, dan itu di bulan Syawal pada tahun ke-8. Dan yang terakhir beliau melakukan umroh itu yaitu bersamaan dengan haji. Yang terakhir. Nah, seperti itu jawabannya. Jadi singkatnya, kesimpulan jawabannya, beliau haji cuma sekali setelah hijrah. Dan beliau melakukan haji berapa kali sebelum hijrah semasa di Mekah. Dan umrohnya beliau 4 kali. Seperti tadi uraiannya. Seperti itu Syekh Tauhid Muhammad Tauhid rahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi memang beliau ini guru saya ya secara langsung juga. Bismillah. Untayan ilmu beliau ini di luar Nurul semua. Memang luar biasa. Memang luar biasa. Masya Allah. Jadi pemirsa, alhamdulillah kita udah sama-sama tahu bahwa memang ibadah umroh dan ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Sehingga kalau seperti kata beliau tadi, nggak ada rukun wajib itu membaca sesuatu ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umroh. Jadi meskipun diam saja ketika mau tawaf, ketika mau sa'i misalkan, itu sah semua. Nah, hanya saja ada fadilah-fadilah, ada sunnah-sunnah. Nah, ini yang kita baca, yang biasanya dibaca oleh orang-orang ketika nanti di rukun Hijr Aswad ke makam Ibrahim, doanya apa, itu sunnah semua. Ya. Nah, enggak ada ketentuan gitu Tuan Guru. Nah, sehingga jangan khawatir ketika semua pemirsa takut tidak bisa bacaan ini, bacaan itu, enggak wajib kok. Semua enggak wajib. Silahkan laksanakan saja. Kemudian seperti kata Tuan Guru tadi, kenapa sih harus melaksanakan ibadah yang begitu capeknya, keliling Ka'bah, sa'i dan sebagainya. Ini adalah lita'abbud, sebagai penghambaan. Dan tingkat hamba inilah yang kita cari. Kenapa? Karena kata beliau, seperti yang dijelaskan di dalam beberapa literasi ulama, kitab-kitab ulama, posisi sebagai hamba adalah posisi tertinggi. Sampai bahkan Rasulullah SAW ketika menulis surat saja, beliau menulis di sana adalah abduhu wa rasuluh, yaitu hambanya Allah dan juga rasulnya Allah. Nah, sehingga ini mari kita sama-sama melalui ini media kita niatkan dari sekarang agar dimampukan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji. Bahkan kita bersama-sama untuk berdoa pada tanggal 9 Zulhijjah, kita bersama-sama nih untuk melaksanakan wukuf di Arafah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Baik, kita akan bertemu dengan beliau di segmen selanjutnya. Tentu saja kita akan membahas beberapa peristiwa penting ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan haji dan ibadah umrah. Insyaallah di lain waktu Tuan Guru. Siap? Insyaallah. Oke. Baik, sekian dari kami RHS Travel, sahabat RHS. Selalu saksikan RHS Travel, podcast-podcastnya dan juga semua konten-kontennya hanya di Travel RHS Konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.